Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai session hijacking, di mana pada video sebelumnya kita membahas tentang serangan DOS atau DDoS. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas session hijacking. Ada dua alur dari modul ini. Yang pertama kita mengetahui jenis-jenis serangan session hijacking, dan yang kedua adalah langkah-langkah pelindungan terhadap serangan session hijacking. Apa itu session hijacking? Session hijacking adalah serangan di mana penyerang mengambil alih komunikasi TCP yang sah antara dua komputer. Karena sebagian besar proses autentikasi hanya terjadi di awal sesi TCP, hal ini memungkinkan penyerang memperoleh akses ke suatu mesin. Penyerang dapat menyadap seluruh lalu lintas dari sesi TCP yang sudah terbentuk dan melakukan pencurian identitas, pencurian data, penipuan, dan tindakan berbahaya lainnya. Penyerang akan mencuri ID sesi yang sah dan menggunakannya untuk mengautentikasi dirinya ke server. Seperti contohnya penipu lah. Nah, kenapa session hijacking ini dapat berhasil? Yang pertama, tidak adanya mekanisme penguncian akun saat ID tidak valid atau tidak dikenali oleh sistem. Yang kedua, ada algoritma pembuatan ID sesi yang lemah atau penggunaan ID sesi dengan ukuran terlalu kecil. Kemudian yang ketiga ada penanganan ID sesi yang tidak aman, serta tidak adanya batas waktu sesi yang jelas. Kemudian ada sebagian besar komputer yang menggunakan protokol TCP/IP yang rentan terhadap serangan. Dan yang terakhir, sebagian besar langkah penanggulangan tidak efektif tanpa adanya enkripsi. Jadi enkripsi itu sangat penting di session hijacking ini, dan juga ada suatu pemahaman untuk para user untuk meningkatkan kualitas dari penguncian akunnya, seperti menggunakan kredensial yang sulit atau jarang digunakan di aktivitas web atau internet lainnya. Nah, berikut ada proses dari session hijacking itu sendiri. Yang pertama, penyisipan perintah, di mana penyerang akan mulai menyuntikkan paket ke server target. Kemudian ada prediksi ID, di mana pada sesi ini penyerang akan mulai mengambil alih sesi. Kemudian ada ketidaksinkronan sesi yang memutuskan koneksi dengan mesin korban. Yang keempat ada monitor, di mana attacker atau penyerang ini akan memantau aliran paket dan memprediksi nomor urutan. Dan yang terakhir baru terjadilah penyadapan atau serangan hijacking itu terjadi. Ada dua tipe dari session hijacking. Yang pertama itu pasif dan aktif. Pasif itu di mana penyerang hanya membajak sesi, namun hanya diam, mengamati, dan juga tidak merekam seluruh lalu lintas data yang terjadi selama sesi tersebut. Tapi tetap saja, walaupun pasif itu suatu waktu dapat terjadi pencurian data jikalau ada kepentingan atau ingin memperoleh keuntungan dari penyerang tersebut. Kemudian ada aktif, di mana dalam serangan aktif ini penyerang menemukan sesi yang sedang berjalan dan langsung mengambil alih kendali atas sesi tersebut. Kemudian ada session hijacking dalam OSI model. Yang pertama itu network level hijacking, di mana didefinisikan sebagai penyadapan paket saat sedang dikirim antara klien dan server dalam sesi TCP atau UDP. Kemudian application level hijacking mengacu pada pengambil alihan kendali atas sesi pengguna HTTP dengan cara memperoleh ID sesi. Kita akan membandingkan perbedaan antara spoofing dan juga hijacking. Spoofing attack adalah di mana penyerang akan berpura-pura menjadi pengguna atau mesin lain untuk mendapatkan akses korban. Penyerang tidak mengambil alih sesi aktif yang sedang berlangsung, melainkan memulai sesi baru dengan menggunakan kredensial yang milik korban yang telah dicuri oleh penyerang tadi. Contohnya di sini ada penyerangan di mana identitas atau kredensial James dicuri oleh John sebagai attacker atau penyerang. Nah, John ini akan berpura-pura sebagai James, di mana itu akan menjadi langkah awal dari penyerangan spoofing attack tadi. Dan penyerang ini akan mencoba masuk ke server atau sistem
dan berpura-pura menjadi salah satu yang mungkin karyawan yang bekerja ataupun kenalan yang dalam suatu project. Nah, sedangkan hijacking ini adalah proses pengambilan kendali atas sesi aktif yang sedang berlangsung. Penyerang bergantung pada pengguna yang sah untuk membuat koneksi dan melakukan proses autentikasi. Jadi, secara garis besarnya, penyerang akan mengambil alih suatu sesi yang sedang dilakukan. Jadi, di tengah-tengah, di mana penyerang ini akan seperti mengirimkan sebuah serangan yang membanjiri server atau perangkat target gitu. Nanti penyerang ini akan memprediksi semua IP atau mungkin akan mengambil alih sesi gitu, di dalam komunikasi yang terjadi di server korban tadi. Berikut adalah alat yang digunakan untuk melakukan serangan yang tadi dijelaskan, seperti Web Suite, Bettercap, Nettool Toolkit, Websploit Framework, dan SSL Strip. Metode deteksi pada session hijacking, di mana ada metode manual dan juga metode otomatis, di mana metode manual ini menggunakan software sniffing dan metode otomatis menggunakan seperti sistem intrusion detection system dan juga intrusion prevention system. Di sini ada cara penanggulangan dari penyerangan session hijacking. Yang pertama, menggunakan SSH atau protokol. Kemudian menerapkan fitur logout agar pengguna dapat mengakhiri sesi dengan aman. Ini sangat penting ketika kita menggunakan suatu web atau aplikasi. Fitur logout ini sangat penting agar tidak terjadinya penyerangan session hijacking. Kemudian hasilkan ID sesi setelah login berhasil dan hanya diterima ID sesi tersebut yang dibuat oleh server. Kemudian pastikan data yang dikirim melalui jaringan terenkripsi dan terapkan mekanisme pertahanan berlapis. Kemudian gunakan string atau angka acak yang panjang sebagai kunci sesi untuk memperkuat kredensial yang kita gunakan atau yang kita punya. Kemudian gunakan nama pengguna dan kata sandi yang berbeda-beda untuk setiap akun, karena kalau misalnya kita menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang sama untuk setiap akun, itu akan sangat rentan sekali terkena serangan session hijacking ini. Kemudian ada beberapa alat untuk session hijacking, seperti yang ditampilkan. Wireshark itu salah satu aplikasi populer yang dimana Wireshark ini memungkinkan Anda untuk menangkap dan menelusuri lalu lintas yang berlangsung di jaringan komputer secara interaktif. Selain itu ada alat-alat lain yang digunakan seperti USM Anywhere, Checkpoint IPS, Logrim, kemudian SolarWinds Security Event Manager, IBM Security Network Intrusion Prevention System. Kita sudah masuk ke penghujung video, di mana pada modul ini dapat diringkas. Yang pertama, modul ini membahas tentang penyadapan paket atau paket sniffing dan berbagai jenisnya, termasuk teknik dan alat yang digunakan untuk melakukan sniffing. Selain itu, modul juga mengulas langkah-langkah pencegahan terhadap paket sniffing atau aktivitas sniffing. Kemudian, modul ini juga menjelaskan beragam jenis serangan DOS atau DDoS, beserta alat yang umum digunakan dalam serangan tersebut, serta strategi mitigasi dan pelindungan yang dapat diterapkan. Modul ini juga mencakup topik pembajakan sesi, jenis-jenis serangannya, serta alat yang digunakan oleh penyerang. Nah, di bagian akhir dibahas secara rinci langkah-langkah pencegahan yang dapat digunakan untuk menghadapi upaya pembajakan sesi. Pada modul berikutnya, kita akan membahas secara mendalam berbagai serangan terhadap aplikasi web dan metode untuk menanggulanginya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.